Kalau kita tidak pernah mencoba, ya kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Ya itulah prinsip yang saya pegang selama ini. Jadi dengan mencoba, kita pasti akan menemukan solusi. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu. Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Ya, pada video sebelumnya saya mengajak Anda untuk membahas tentang bagaimana saya melakukan uji coba penanaman cabai ataupun tomat di lahan terbatas. Jadi, inilah hasil uji coba yang saya lakukan. Walaupun menanam cabai dan tomat ini dengan minim media tanam atau di lahan terbatas, kita dapat menghasilkan buah yang cukup banyak. Hal ini tidak terlepas dari keberanian kita untuk mencoba dan praktek langsung di lapangan. Serta kita tidak henti-hentinya untuk belajar dan tetap melakukan percobaan agar menemukan hal yang lebih baik nantinya. Di balik keberhasilan kita menanam cabai ini hingga berbuah dan panen, banyak sekali kendala yang kita temukan dalam proses penanaman cabai ini. Dari awal kita menyemai benih sampai dengan tanaman cabai yang kita tanam siap untuk kita panen. Ingin bercerita sedikit di sini, pada awal saya mencoba menanam cabai ini ketika benih saya taburkan dan tidak tumbuh. Jadi untuk mengetahui apa penyebab, saya banyak sekali membaca artikel-artikel dari internet, begitu pula beberapa referensi-referensi video dari YouTube. Ternyata benih cabai atau biji-biji cabai yang saya tanam berjamur dan tidak tumbuh disebabkan karena ketika saya semai, media tanam yang saya siapkan terlalu lembab, sehingga benih-benih bukannya tumbuh, malah berjamur. Dari artikel yang saya baca, ternyata sebelum kita melakukan semaian biji dari cabai, sebaiknya biji-biji tersebut harus kita keringkan untuk beberapa saat agar kandungan air dari benih tidak terlalu banyak dan ketika kita tanam tidak akan tumbuh jamur. Ya, setelah segala metode yang saya baca saya terapkan dengan benar, ternyata benih tumbuh dengan baik sesuai dengan apa yang saya harapkan. Selanjutnya kembali saya menemukan kendala, yaitu saya tidak memiliki lahan. Namun hal ini dapat saya akali dengan menanam dengan sistem semi hidroponik kapiler seperti yang Anda lihat. Namun dalam perkembangan masa kita uji coba, tanaman yang saya tanam mengalami kelayuan seperti ini. Ketika saya amati, penyebabnya adalah ternyata tampungan nutrisi yang berada pada bagian bawah dari tanaman ini mengalami peningkatan suhu menjadi lebih panas ketika siang hari. Hal ini menyebabkan akar-akar terganggu dalam penyerapan nutrisi dan tanaman cabai menjadi layu. Ya, seperti itulah kendala-kendala yang kita alami jika sedang melakukan uji coba. Namun, kita harus tetap mencari solusi dari permasalahan itu. Untuk menangani permasalahan yang terjadi, di sini saya akan menambahkan lapisan aluminium foil pada bucket nutrisi yang berada pada bagian bawah tanaman kita. Ya, dengan menambahkan aluminium foil, ini dapat membuat suhu dari bucket atau nutrisi yang berada di dalamnya menjadi lebih dingin. Ya, inilah pantauan yang saya lakukan keesokan harinya. Dapat Anda lihat di sini, tanaman cabai kembali hijau dan tidak mengalami kelayuan. Ini berarti metode yang kita terapkan sudah benar. Oh ya, karena kita menanam pada media yang terbatas seperti ini, sehingga cengkraman akar dari tanaman cabai atau tomat yang kita tanam tidak terlalu kuat. Oleh sebab itu, kita harus menambahkan anjir atau bambu penunjang agar ketika tanaman ini terhempas angin tidak sampai roboh. Begitu pula dengan perawatan, kita harus tetap memantau perkembangan dari tanaman cabai atau tomat yang kita tanam setiap minggunya. Ya, itulah keuntungan dari kita menanam memakai metode semi hidroponik kapiler. Karena tanaman yang kita tanam sudah memiliki cadangan nutrisi di bagian bawah. Jadi kita cukup memantau 2 kali dalam seminggu. Dan itu tidak akan mengganggu aktivitas kita yang lain. Hal baik yang saya dapatkan dari hobi berkebun ini, selain dapat menghasilkan buah dari tanaman cabai ataupun tomat, hal kedua yang paling saya senang dari berkebun adalah memperhatikan setiap proses dari perkembangan tanaman yang kita tanam. Dari awal menanam bibit hingga cabai siap untuk kita panen. Tanpa kita sadari, kesabaran yang kita miliki kita latih di sini. Selain itu, kita juga belajar untuk mencari solusi dari setiap permasalahan. Jadi, buat teman-teman yang ingin mencoba berkebun di lahan terbatas seperti ini, jangan takut karena masih banyak referensi-referensi yang dapat teman-teman pelajari, baik itu di internet maupun dari buku-buku yang teman-teman baca. Jadi, jangan pernah takut untuk mencoba, karena dengan mencoba, kita pasti akan menemukan solusi dari setiap permasalahan. Oke, sobat semua, cukup sekian untuk video kita kali ini. Nantikan kelanjutan video dari percobaan kita berkebun di lahan sempit ini. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, serta dapat menginspirasi untuk mencoba berkebun di lahan terbatas.